Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki hari pertama tahun 2024 dengan renungan sebagaimana yang kita biasa dengarkan bersama sesuai dengan Almanak HKBP. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Sebelum kita memasuki renungan ini, saya ingin menyapa Anda semua pada awal tahun 2024 ini. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga tahun 2024 ini kita dipenuhi kebahagiaan dan pencapaian yang baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, khotbah atau renungan kita pada saat ini diambil dari Matius 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Doa adalah sebagai sarana untuk menerima anugerah Allah. Inilah tema renungan kita pada saat ini. Semua umat manusia hidup hanya dari anugerah Allah. Karena itu, menerima anugerah Allah adalah merupakan kebutuhan setiap kita. Lalu, bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh anugerah Allah? Salah satu sarana untuk menerima anugerah Allah adalah dengan berdoa. Tentunya tidak cukup hanya berdoa, harus juga bekerja. Ora et labora. Tuhan kita Yesus Kristus mendorong kita untuk mengutamakan ketekunan berdoa. Inilah yang kita renungkan pada awal hari pertama tahun 2024 ini. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dalam bahasa Yunaninya, kata kerja dalam teks ini menunjukkan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya bahwa kita harus terus-menerus meminta, terus mencari, dan terus mengetuk pintu anugerah Allah sesuai keperluan kita. Terus meminta artinya kita sadar akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah adalah pemilik segala yang kita butuhkan dan Dia akan mendengarkan doa kita. Terus mencari artinya bahwa pencarian adalah harus disertai dengan ketaatan serta ketekunan kepada kehendak Allah. Terus mengetuk berarti sebelum dipenuhi permintaan kita dan sebelum Tuhan mengabulkan, kita harus terus-menerus berusaha untuk menghampiri hadirat Allah. Karena Dia adalah Allah yang baik, bahkan sangat baik kepada kita semuanya. Sahabat rohani yang baik hati, jaminan Kristus bahwa Ia yang meminta kepada Bapa akan menerima apa yang mereka minta. Hal itu dilandaskan pada Matius 6 ayat 33.
Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan juga dalam Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa. Kemudian di Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang paling utama. Lalu dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 3:22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Memelihara persekutuan dengan Kristus dan mentaatinya dengan sungguh-sungguh akan memberikan ruang bagi kita untuk memperoleh apa yang kita minta. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bukan akan dipinjamkan kepadamu atau dijual kepada saudara, melainkan diberikan dengan cuma-cuma. Adakah barang lain yang cuma-cuma selain pemberian? Apapun yang kita doakan sesuai dengan janji Tuhan ini, dan apapun yang kita minta akan diberikan. Jika Allah menganggapnya baik, maka pasti akan diberikan. Jadi apalagi yang kita kehendaki, yang diperlukan hanyalah meminta serta mempunyai. Carilah, maka kamu akan mendapat, dan usahamu tidak akan pernah sia-sia. Allah sendiri ditemukan oleh orang yang tekun mencari Dia. Dan jika kita mendapatkan Dia, maka itu sudah sangat cukup bagi kita. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu rahmat dan anugerah tidak akan ditutup bagimu sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, melainkan akan dibukakan bagimu sebagai teman atau anak-anaknya. Kelak akan ditanyakan, siapa yang berdiri di muka pintu? Jika kamu mampu berkata seorang teman dan memiliki karcis janji yang siap ditunjukkan dengan tangan iman, maka jangan ragu, kamu akan diizinkan masuk. Jika pintu tidak dibukakan pada ketokan pertama, teruslah mengetok pada ketokan berikut sampai Tuhan membukakan pintu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji ini dibuat untuk diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan benar. Bukan hanya kepada sekelompok orang, tetapi untuk semua yang meminta. Dikatakan bukan hanya murid yang akan menerima apa yang didoakan, tapi setiap orang yang meminta menerima, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, yang terpelajar atau semua yang kurang terpelajar, asal diminta melalui iman. Sebab Allah tidak membedakan orang. Pesan teks ini kepada kita, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta, mencari, dan mengetuk apa yang kita harapkan tahun ini. Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan memberkati kita. Amin.